ini bisa bertemu dengan kamu karena kelas 4 sungguh sangat semangat ya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh dengan semangat dan sukacita untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti. Khususnya kita omong tentang materi apa hari ini? Allah menyampaikan 10 firman-Nya kepada umat Israel sebagai pedoman hidup. Iya, kita ngomong tentang menyampaikan 10 firman-Nya kepada umat Israel sebagai pedoman hidup. Ya, sebelum kita lanjutkan materi kita, saya mau cek dulu kehadiran kelas 4 hari ini. Kelas 4 hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, kelas 4 benar ya? Oke, terima kasih kelas 4 kita diberi rapat kesehatan ya. Ya, kelas 4 kalau tadi pagi datang jam berapa? Setengah 7. Berarti kita biasa sampai jam berapa? 7. Itu merupakan apa itu? Peraturan Iya, sekolah. peraturan yang ada di sekolah ya. Itu tujuan kita tahu sedikit tentang peraturan sama juga dengan materi pokok hari ini. Tujuan kita mempelajari materi pokok dalam menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Yang pertama adalah 1 kelas 4 bisa baca di slide. Maki-maki bahwa Allah memberikan 10 firman Allah melalui Musa menjadi pedoman hidup. 2, Bangsa peduli pada 10 perintah Allah. 3, Menjelaskan manfaat aturan dalam gereja Katolik. 4, Menangkap 10 firman Allah dan menjelaskan maknanya dalam kehidupan bersama. ya. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kelas 4 bisa melihat ya, Pak Klemes akan menayangkan ada beberapa gambar yang sudah Pak Klemes siapkan. Nanti kelas 4 perhatikan satu persatu gambar 1, 2, 3, dan 4 dan 5 ya. Kelas 4 perhatikan baik-baik slide yang sudah Pak Klemes siapkan. Ya, gambar 1 ini gambar apa kelas 4? Anak sedang belajar. Iya, seorang anak sedang belajar. Gambar kedua, kelas 4. Di lingkungan sekolah. Anak-anak sedang buat apa? Dapat kerjasama. Kerjasama membersihkan lingkungan sekolah ya. Yang ketiga ya. Di lingkungan masyarakat. Ya, membersihkan parit ya. Kemudian yang keempat, aturan di mana ini? Di jalan raya. Iya, aturan di jalan raya. Kemudian yang terakhir itu gambar apa ini? Musa mengangkat 2 loh batu. Ya, ini yang merupakan materi kita hari ini kelas 4 ya. Musa pegang 2 batu. Batu 1 dan juga batu 2 di sebelah kanan. Batu 1 di sebelah kanan dan batu yang kedua di sebelah kiri ya. Ini adalah materi kita hari ini. Kelas 4, saya mau tanya sedikit kelas 4. Mungkin ada yang tahu tentang aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat dan juga di jalan raya. Ya, siapa bisa kelas 4? Grace? Aturan lingkungan menjaga kebersihan. Satu saja ya, kita tepuk tangan dulu untuk Grace. 2, Buang sampah pada tempatnya. membuang sampah pada tempatnya. 3, Antes, Merapikan kamar sendiri. merapikan kamar sendiri. Lagi-lagi kalau di jalan raya, sedang? Memiliki SIM sebagai Iya, kalau mengemudikan kendaraan harus memiliki SIM, surat izin mengemudi. Kemudian yang berikutnya kamu, kalau di masyarakat, pada hari Jumat kita buat apa? Siapa bisa sedang? pembersihan. Iya, pada hari Jumat kita melakukan pembersihan. Mungkin kelas 2 juga tahu sedikit tentang di gereja. Kalau pergi ke gereja,
Iya, kita mengenakan pakaian yang rapi, kemudian setengah 7 kita sudah masuk di gereja ya. Kelas 4, setelah kelas 4 tahu sedikit tentang peraturan dengan mengamati gambar, saya mau kita diskusi ya. Saya sudah kirim di grup WA, nanti kamu perhatikan itu kelompoknya. Ini kelompok B, lalu ini kelompok A ya. Pak Klemis akan menyerahkan LKS-nya ya, tempat kerja siswa atau LKPD ya. Dan kelas 4 pegang, lalu siapkan baik-baik, lalu kerja, lalu jawab ya. Oke, sudah LKPD-nya sudah, lalu perhatikan. Kerja 1-2 menit ya, saya beri kesempatan. Nanti satu orang yang akan melaporkan ya. Yang pertama itu pertanyaannya, sebutkan aturan yang ada di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan juga di gereja. Itu merupakan aturan-aturan yang ada ya. Kemudian sesudah melihat aturan yang ada itu, kelas 4 juga tahu apa tujuan dibuatnya aturan atau manfaat dibuatnya aturan. Kemudian jika kita melanggar aturan, apa sanksinya? Ya, kelas 4 mulai kerja, kelas 4 mulai kerja dan laporkan ya. Ya. Saya akan melaporkan Berani? kelompok A. Aturan yang ada di rumah. 1. Sebelum makan harus berdoa. Aturan yang ada di sekolah. 1. Mengenakan pakaian seragam. Masuk pukul 7.00. Iya, itu merupakan aturan yang ada di sekolah dan juga di rumah. Kita tepuk tangan dulu. Itu kelompok di tempat saja ya. Saya ingin melaporkan hasil Besar, suara besar. Saya ingin melaporkan hasil diskusi kelompok B. Aturan yang berada di rumah. 1. Membereskan mainan. Ya, membereskan mainan. Aturan di masyarakat. 1. Hari Jumat, Sabtu, bersih dan kerja bakti. Iya, pada hari Jumat sapu bersih dan juga kita kerja bakti. Lanjut. Aturan di gereja. Masuk pukul 6.30 dan mengenakan pakaian rapi. Iya, itu merupakan aturan-aturan ya. Kelas 4 perlu diingat ya, kita punya aturan di rumah, di sekolah, dan juga di masyarakat, dan juga di jalan raya, dan juga di gereja. Jika kita melanggar aturan, maka kita dikenakan sanksi. Dikenakan apa? Kelas 4? Sanksi. Iya, kelas 4. Jika kita melanggar aturan, maka kita dikenakan sanksi. Seperti di dalam gambar kita punya aturan, dan juga aturan itu berlaku di sekolah, di rumah, agar ketertiban dan kedamaian itu bisa terjadi dengan baik atau terselenggara dengan baik. Kelas 4, sekarang kelas 4 bisa mendengarkan sebuah cerita. Dengar baik-baik ceritanya. Yang Iwan Rasa yang terdiri dari 14 siswa yang diketuai oleh Ahmad Sujan dengan wakilnya Ipong Daita, Sekretaris Agustinus dan juga bendahara yakni Nuna Ervin, dan menjadi wali kelasnya adalah Pak Dedi. Dengar baik-baik. Pada suatu hari di ruang kelas kami dalam pertemuan yang terjadi tepatnya hari Sabtu 26/11/2022 diputuskan aturan-aturan yang berlaku di kelas, yaitu siswa hadir di kelas tempat pada waktunya, pikir kelas hadir di awal, siswa harus berpakaian seragam sesuai ketentuan seragam di sekolah, siswa harus bersikap sopan. Kami sepakat menjalani dengan baik karena untuk diri kami sendiri, dan jika melanggar aturan ini maka akan dikenakan sanksi seperti berlutut dan lari keliling sekolah. Kami sangat senang menjalani dan ternyata sangat aman dan tertib dalam ruangan kami. Namun pada suatu hari seorang bernama Ipong Daita melanggar, akhirnya dikenakan sanksi berupa berlutut, tapi dia senang menjalani hukuman sesuai dengan keputusan. Akhirnya pada akhir semester dalam pembagian rapor, kepala sekolah memberi apresiasi atau penghargaan kepada ketua kelas sebagai kelas yang patuh pada kelas. Ya, kelas 4 dengan cerita tadi. Kelas 4. Suara besar sedikit kelas 4 dengan cerita tadi. Nah, lebih semangat ya. Kalau mereka melanggar peraturan apa?
yang dibuat di dalam kelas H tadi? Saksi. Iya, dikenakan saksi seperti berlutut. Apa lagi? Di sekolah. Pada akhir semester kepala sekolah beri penghargaan kepada kelas A karena mereka menaati peraturan, ya. Kelas 4, sekarang saya mau mengajak kita untuk mendengarkan tentang kitab suci. Kelas 4 bisa baca, ya. Pak Lemes akan membagikan kitab suci bagi kelas 4, lalu membacanya dari kitab Keluaran bab 20 ayat 1, ya. 20 ayat 1 sampai dengan 25. Kelas 4 bisa baca, ya. Tentang ke-10 firman, ya. Ke-10 firman. Coba tadi ke kelas 4, ya. Keluaran. Kelas 4 coba jawab pertanyaannya. Apa yang pernah terjadi pada diri Musa di Gunung Sinai? Musa buat apa di sana sementara? Iya, bisa sedikit saja? Mengembalakan domba. Iya, mengembalakan domba, lalu Allah datang memanggil dia dalam bentuk cahaya api sinar. Kemudian yang berikut, ketika dipanggil naik ke Gunung Sinai, Musa diberi Allah apa? Iya, Musa diberinya 2 loh batu, ya. Batu pertama, dia buat apa? Hubungan antara Manusia dan Tuhan Allah. Batu kedua? hubungan antara manusia. Iya, manusia dan manusia. Coba kelas 4, coba sebutkan urutan 10 firman Allah. 1, setia. Jangan memuja Allah, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku dari segala sesuatu. 2, sudah lebih cepat sedikit. Jangan menyebut nama Allah Tuhan dengan tidak pernah. 3, Kuduskanlah hari Tuhan. 4, Hormatilah ibu bapakmu. 5, sopan. 6, Dan buat cabut. 7, Jangan mencuri. 8, Jangan bersaksi dusta terhadap sesama manusia. 9, Jangan ingin berbuat cabul. 10. Jangan ingin akan milik sesama secara manusia Iya, sedangkan kita tepuk tangan dulu semuanya, ya. Iya. Tepuk tangan untuk kelas 4, ya. Sudah hafal betul tentang 10 firman dan itu menjadi pedoman hidup, ya, untuk kita semua. Kelas 4 sekarang Pak Tenis akan membagikan buku gambar ini. Kelas 4 langsung menggambarnya tentang bentuk hati dan juga mewarnainya tentang 10 firman Allah. Agustinus, ya. Dan juga tentang isi kitab suci. Kita akan merangkumkan semuanya atau rangkuman terakhir, ya. Ternyata aturan itu ada di sekolah, di rumah, di masyarakat, dan juga di jalan raya dan juga di gereja. Di dalam kelas kita juga sama seperti dalam cerita tadi. Khusus hari ini tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Itu merupakan aturan yang perlu kita taati. Kalau kita apa? taati. Agar ketertiban dan kedamaian itu tetap ada. Pak Lemes dan juga anak kelas 4 harus ikut betul tentang 10 perintah Allah dan menjadikan pedoman hidup. Kelas 4 menjadi tugas kelas 4 bahwa besok hari Minggu nanti harus pergi ke gereja sebagai bentuk bahwa kamu menjalankan hukum Allah yang ketiga, yaitu kuduskanlah hari Tuhan. Nanti Pak Lenis akan periksa menjadi bahan refleksi apakah aturan itu penting untuk diri kita. Mengakhiri kegiatan ini kelas 4, mari kita akhiri kegiatan ini. Sebelum kita berdoa, kita tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, mari kita akhiri dengan doa. Grace Antis atau Grace Endang mengakhiri kita dalam doa kegiatan kita pada Dalamnya Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang
kasih telah sempat selamat istirahat Tuhan Yesus memberkati.